Annyeonghaseyo. Halo bosku, kembali lagi bersama saya Aris. Kali ini kita akan merangkum film dari Korea berjudul Kill Boksun yang dirilis pada tahun 2023. Film yang mengisahkan tentang pembunuh bayaran paling brutal yang juga sibuk menjadi ibu rumah tangga. Suatu hari dia berniat untuk pensiun, tapi situasi menjadi rumit karena bosnya tidak mengizinkan. Hal itu pun menimbulkan pertumpahan darah di antara para pembunuh bayaran. Dikira ibu rumah tangga biasa, ternyata pembunuh bayaran paling brutal di Korea. Lantas bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama banyak cincon dan bacot, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan yang sangat membagongkan di mana Yakuza bernama Oda Shichiro tiba-tiba terbangun di dekat rel kereta api. Tidak hanya itu, ia juga hanya mengenakan cangcut. Tak lama setelah itu, muncul seorang wanita parubaya, tapi dia bukanlah ibu-ibu biasa, melainkan seorang pembunuh bayaran paling brutal dan sangat dihormati di Korea. Namanya Gil Boksun. Malam itu dia telah berhasil menculik Oda dan akan segera menghabisinya. Tidak langsung membunuhnya, ia justru mengajak Oda untuk ngerumpi sambil nyebat dulu. Kemudian Boksun mengatakan kalau dia ingin bertarung dengan Oda. Setelah itu, Boksun langsung memberikan katana miliknya kepada Oda. Sementara itu, Boksun memilih kapak dari pasar loak sebagai senjatanya dan kini keduanya pun siap bertarung. Wassaw! Pertarungan itu pun berlangsung dengan sengit, tapi Boksun sedikit kewalahan karena Oda benar-benar menguasai katana itu. Yakuza itu kemudian mengatakan hanya ada 3 orang yang bisa bertahan dari serangannya dan salah satunya adalah Boksun. Namun karena waktu sudah larut, pembunuh itu pun harus segera menghabisi Oda. Oleh karena itu, dia ingin mengganti senjatanya dan 나 장비 좀 바꾸자. 쇼리니와 구쟁와 난가 아테고소쇼 이불얼련 미안. setelah menghabisi Oda, dia langsung pulang ke rumahnya yang megah. Di dalam rumah Boksun mengerjakan semua pekerjaan selayaknya ibu rumah tangga. Beberapa saat kemudian, putrinya yang bernama Jaeyung pulang ke rumah. Boksun pun langsung bertanya soal Udut dan mengajaknya untuk nyebat bareng. Namun, ia justru dibilang sok keren oleh Jaeyung. Di sini sudah jelas kalau hubungan mereka berdua kurang harmonis. 쿨한 척 좀 하지 마. Singkat cerita, keesokan harinya Boksun menghadiri pertemuan para orang tua murid dan semuanya adalah orang kaya karena Jaeyong bersekolah di SMP paling elit. Alhasil, masing-masing orang tua memamerkan kekayaan mereka. Di sisi lain, Boksun terlihat sangat canggung karena tidak mungkin dia menyombongkan skill membunuhnya. Akhirnya, dia mengaku bekerja di perusahaan event planner. 안 그래도 우리 소라가 자꾸 재영이 좀 신경 그냥 이벤트회사 다녀요. Boksun sendiri sering nongkrong di sebuah warung yang memang warung khusus pembunuh bayaran. Yang di situ ada beberapa pembunuh bayaran amatir yang salah satunya bernama Haesung. Kenapa mereka disebut amatir? Karena mereka tidak bergabung dengan asosiasi pembunuh bayaran. Berbeda dengan Boksun yang memiliki keanggotaan di sebuah organisasi kriminal yang menaungi banyak pembunuh bayaran profesional serta memiliki beberapa peraturan. Di antara peraturan itu, pertama dilarang membunuh bocil, kedua hanya membunuh orang-orang yang diizinkan perusahaan, dan yang terakhir tidak boleh menolak job dari perusahaan. 이 정도 거물급이면 페이는 얼마나 하는 게야? 안 보이면 만들어서라도. 길복순 가라사대 Di saat akan pulang, disitulah kita akan diperlihatkan dengan sedikit kemampuan Haesung. Ketika Boksun diganggu oleh beberapa preman yang sebenarnya Boksun bisa menghadapi sendiri, tetapi sebagai teman sekaligus lelaki sejati, Haesung merasa perlu untuk membantunya. 만한 년이 볼만 할 것 같은데. 실력이야 당연히 그렇지. 같아.
누구? 김영주랑 또 한 번 맞춰볼 사람? 난 이거. 너 방금 죽었어. 직원들한테 그렇게 힘준 똥구마냥 뻑뻑하게 운영할 능력이 없으시면 다시 입대를 하시죠. 애가 집에서 도대체 뭘 보고 배운 거야? 퇴학이요? 안 됩니다. 얼른 챙겨 먹어. 엄마 김치찌개 끓여놨어. 경찰이란 조직에도 그런 사람이 있죠?
Kembali ke masalah Jai putrinya, Buksun akan sangat-sangat dibuat terkejut saat mengetahui alasan kenapa putrinya menusuk temannya di sekolah yang ternyata si teman memiliki foto ketika Jai berciuman dengan teman wanitanya dan mengancam akan menyebar luaskan foto tersebut yang pada akhirnya diketahui jika selain tidak memiliki adab dan sopan santun terhadap orang tua, Jai juga memiliki penyimpangan atau menyukai sesama jenis yang hal tersebut benar-benar sangat 남의 사진 몰래 찍는 거 범죄야. 한 달 뒤엔 내가 그냥 존나 깔끔하게 끝내. Pusing dengan kelakuan putrinya yang amburadul, Buksun pun pergi ke warung langganannya bersama dengan si Junior untuk menghilangkan kepenatan dengan mengsoju dan mengkawa-kawa yang tak lama muncullah Sihan bersama kawan-kawan yang lain yang terlihat semeringah setelah mendapat kabar jika Han sudah resmi dijadikan anggota MK dan baru saja menyelesaikan pekerjaan, yaitu membunuh anak di bawah umur yang sebelumnya menjadi targetnya si Buksun. Benar-benar tidak akan menduga dengan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Min-hee menghubungi Han untuk meng-lost speaker teleponnya di mana dia berkata bahwa apabila mereka semua yang ada di sana bisa membunuh Buksun, maka Min-hee akan menjadikan mereka semua anggota MK dengan peringkat level A alias pembunuh profesional yang mendapat pekerjaan kelas atas. Jika Buksun mengira persahabatan di dalam bisnis ini lebih utama dari pekerjaan, dia salah besar karena bagi mereka yang amatir, uang lebih penting dari persahabatan. 언제나 MK 같은 회사 때문에 아이고, 아파요? Dan ya, mereka semua jelas tidak sebanding dengan seorang Buksun yang melegenda, di mana kawan-kawan itu pun harus modar dengan sia-sia setelah mengkhianati seseorang yang sudah menganggap mereka sahabat, dan justru malah si Junior lah yang lebih setia padahal dia baru mengenal Buksun belum lama ini. 왠지 선배님 쪽이 좀 더 확률이 높아 보여서. Mendengar kabar jika Buksun melakukan pelanggaran secara disengaja dan tak ada sanksi yang diberikan oleh Ketua Cha, membuat para dewan menjadi resah karena ditakutkan bisa menjadi sebuah alasan atau dijadikan senjata untuk anggota lain melakukan pelanggaran yang sama, yang ketika seorang anggota dewan dengan pelontongnya maju ke hadapan Ketua Cha dan menuntutnya untuk melakukan penindakan, Ketua Cha pun langsung menunjukkan taringnya dengan membunuh si pelontong tepat di hadapan para si dewan. 제가 규칙이니까요. 이 차민기의 목을 갖고 싶다! Kembali ke Buksun yang menemui Min-hee untuk menanyakan tentang apa maksud melibatkan sahabat-sahabatnya dalam masalah ini, yang bukannya memberikan klarifikasi, Min-hee justru memberitahu Buksun tentang kabar terbaru dari si Junior yang sudah mati dibunuh langsung oleh Ketua Cha, yang ketika Buksun diminta untuk menandatangani perpanjangan kontrak kerja di MK, Buksun pun langsung mengambil pulpen dan membunuh Min-hee dengan hanya menggunakan pulpen. 대표님한테 전해요. 이복순이라며요. MK 내부 소스인데 Pada akhirnya, Ketua Cha harus menghabisi Buksun dengan tangannya sendiri karena selain telah membunuh Min-hee adiknya, para dewan pun sudah mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Buksun. Sehingga apabila Ketua Cha tidak ingin dianggap lemah, tidak tegas, dan tidak punya komitmen oleh seluruh dewan, mau tidak mau Ketua Cha harus menghabisi Buksun saat itu juga. Terjadi sebuah dilema ketika fakta menarik akhirnya terkuak jika ayah dari Jai adalah Ketua Cha sendiri, ketika dahulu mereka pernah memiliki sebuah hubungan istimewa saat masih baru bergabung dengan organisasi ini, sehingga akan terasa sangat-sangat berat untuk Ketua Cha membunuh ibu dari anaknya. Begitupun Buksun untuk membunuh ayah kandung dari putri beban tercintanya.
Dan lagi-lagi, Buksun melakukan banyak sekali hipotesis prediksi untuk melihat hasil dari setiap serangan yang akan dilakukan, di mana semua hasilnya adalah nihil alias kalah telak karena Buksun sendiri sadar betul jika Ketua Cha memiliki kemampuan membunuh di atas dirinya. 왜? 그게 약점이 되진 않을 거야. Buksun lupa satu hal, bahwa Ketua Cha memiliki satu kelemahan, satu-satunya kelemahan yang tidak disadari oleh siapapun, yaitu Buksun sendiri, yang mana sejak pertama kali bertemu, Ketua Cha sudah jatuh cinta terhadap Buksun dan tidak akan sampai tega untuk membunuh Buksun dengan tangannya sendiri, sehingga pada detik-detik sekarat itulah Ketua Cha memberitahu bahwa Jae sedang menyaksikan mereka berdua dari kamera CCTV, di mana Buksun yang selama ini merahasiakan pekerjaannya pun harus mengalami kesedihan dan rasa bersalah luar biasa ketika putri tercintanya harus mengetahui tentang profesi asli ibundanya. Malu bercampur sedih jelas dirasakan oleh seorang Buksun karena takut jika putrinya akan kecewa, membenci, atau mungkin pergi sejauh mungkin dari hidupnya setelah mengetahui jika ibunya adalah seorang pembunuh bayaran. Tetapi Buksun langsung merasa lega ketika Jae mengatakan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dikatakan oleh putri-putri normal lain yang ada di dunia ini. 수고했어. 피곤해 보인다. 쉬어. Film pun selesai. Endingnya menjahitkan. Oke lah bosku, mungkin sampai di sini aja pembahasan film kali ini. Jangan lupa dukung Aris terus dengan cara like serta subscribe-nya. Saya Aris pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kedai Cumas Barongkos.